أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan orang yang paling zalim tidak lain adalah orang yang ada-adakan dusta atas nama Allah. Jadi ini dari Allah loh, ini Allah loh yang memberikan aturan. Ini Tuhan ini perintah Allah kita nyembah, gitu kali. Jadi orang yang paling zalim orang yang ada-adakan dusta atas nama Allah. Begitu. Kemudian mereka itu nanti jadi akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, dan akan berkatalah para saksi. Nanti para saksi siapa aja? Bisa nabi, bisa rasul, bisa anggota badannya. Jadi saksi itu. Jadi yang asyhad itu jadi jamak dari kata syahid. Jadi para saksi-saksi. Yang paling penting para saksi kita adalah yang di kiri kanan kita ini. Jadi kullu insanin alzamnahu. Jadi setiap manusia itu akan dikalungkan ke lehernya ini buku-buku catatan amal kebaikannya. Nanti akan dikalungkan. Nih kamu nih selama hidup di dunia nih dikasih hasilnya, dikalungkan di lehernya hasil daripada amal perbuatannya selama di dunia. Dan nanti akan diberikan kitab, ya dengan itu kitab. Yang kitabnya itu nanti suruh baca ikra kitabat apa binafsika yawma alaika hasib. Baca kitabmu sendiri nih. Jadi nggak usah dibaca sama orang, kamu baca sendiri. Dan kitab itu bukan lagi baca untuk ditonton sama kita. Jadi nanti kita akan menonton diri kita sendiri dari mulai kita lahir dunia sampai kita meninggal. Gitu. Nah kita suruh baca tuh. Apakah nanti kita layak di surga atau layak di neraka? Maka ketika orang menonton diri sendiri, ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang
mukanya hitam, ada yang mukanya cerah, karena dia sudah bisa menebak dirinya kemana. Nah setelah membaca kitab itu nanti baru dia akan ditanya, bagaimana kamu udah lihat? Iya udah. Bagaimana pendapat kamu? Nah, baru di situ keluar alasan-alasan, tapi sudah tidak ada lagi alasan. Jadi sidangnya itu bukan lagi sidang, udah tidak perlu hakim lagi, karena diri sendiri yang menjadi hakim diri sendiri. Ya pada saat itulah ya kalau kita umat Islam butuh syafaat, itu syafaat. Jadi syafaat bagi Nabi Muhammad SAW untuk melengkapi. Jadi kalau ada kekurangan dalam kita, maka orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-adakan dusta dengan nama atas nama Allah. Dan nanti di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihisab, dan di situ akan dihadirkan para saksi, ya, di mana saksi-saksi itu kemudian akan mengatakan nih orang yang sudah mendustakan terhadap Tuhan mereka. Maka setelah itu laknat Allah akan menimpa kepada orang yang zalim. Ya, laknat itu orang yang zalim. Jadi kalau orang yang zalim mendapatkan laknat. Siapa yang zalim? Orang yang zalim adalah orang yang menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, baik ruhaniah maupun jasmani. Jadi zalim itu. Jadi kayak gini. Kenapa orang membunuh diri haram dan dosa besar? Kenapa? Padahal kan nggak merugikan orang lain. Kenapa? Karena menyakiti diri sendiri. Kenapa orang kemudian orang ada pisau, sayat-sayatlah tangannya, padahal nggak ada orang lain yang rugi, tapi diri sendiri. Nah gitu. Kenapa mabuk dilarang? Kenapa mabuk itu haram? Kenapa? Kan nggak rugi orang lain, diri sendiri. Karena menzalim. Maka kalau mendengar kata zalim, berarti ada yang dirugikan. Siapa? Dirinya sendiri maupun orang lain. Maka di dalam agama Islam, hukum-hukum yang melarang apapun itu bentuknya, karena di dalamnya ada hal yang merugikan. Coba aja, kenapa orang tidak boleh berzina? Karena merugikan. Siapa yang dirugikannya? Laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan. Ya kan? Kenapa orang tidak boleh mencuri? Kenapa orang tidak boleh korupsi? Tidak boleh mensogok, menyuap? Di musim kampanye begini kan ar-rasyual murtashi, orang yang menyogok, yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap, neraka. Jadi kalau orang yang menyuap dan disuap itu nggak dosa. Nggak ada hadis yang mengatakan kalau menyuap itu dosa. Tapi neraka lebih berat lagi. Kalau dosa mah kan kemungkinan dengan istighfar hapus kan. Kalau orang berdosa dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah, maka insya Allah dimaafkan. Atau dengan sholat taubah gitu misalnya, ya kan? Maka ar-rasul al-muhtasi la kalimat adzambun au ismun, tapi ar-rasul al-muhtasi finnar. Dalam hadis ini, orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Itu lebih hebat lagi, nggak ada ampunan, itu kalimatnya. Jadi kalau orang menyuap dan disuap, maka dia masuk neraka langsung, kedua-duanya. Jadi hukumannya lebih berat lagi. Kalau dosa kan masih ada kemungkinan ditobatin kan? Ya kita maaf gitu dosa. Ya Allah saya sudah berdosa nih, saya nggak puasa, ya kan gitu kan? Besoknya kita bisa kodok puasanya, ya kan? Atau kita fidyah kalau misalnya kita memang tidak mampu karena keuzuran usia kita dan kemampuan. Tapi kalau orang masuk neraka artinya nggak ada lagi toleransi kan? Nggak ada lagi kesempatan. Maka jangan salah, hukuman yang menyuap dan disuap itu neraka. Makanya hati-hati. Nah kemudian siapakah orang yang zalim itu? Maka dijelaskan alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. yakni orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan berusaha agar jalan Allah itu bengkok. Artinya orang yang menentang dakwah Islam, orang yang menghalang-halangi orang berbuat kebaikan, orang menghalang-halangi orang yang jujur, amanah, kabur, orang menjadi pemimpin, menghujat, menghina, mencaci, menjegal, orang zalim, orang yang berusaha mencegah dakwah Islam itu berkembang. Nah itu orang yang zalim, orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah dan berusaha membelokkan orang itu dari jalan Allah. Maka mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang kafir. Kemudian mereka itu
dalam ayat ke-20-nya, lam yakun mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka tidak akan mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Jadi diingat, orang zalim, orang kafir itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Oh, kok bisa? Apa bentuk siksaannya? Bisa jadi azab langsung oleh Allah, sebagaimana menimpa kaum Nabi Nuh, menimpa kaum Nabi Lut, menimpa kaum Ad, kaum Samud, karena mereka sudah zalim, sudah kafir. Nah, ketika Allah sudah murka karena mereka sudah keterlaluan dan kebangetan, maka Allah turunkan azab. Nah, ini tidak ada seseorang pun yang mampu lari atau mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada lagi bagi mereka penolong selain Allah. Yudha'afu lahumul adzab, azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihat. Ini orang yang zalim, orang kafir begitu. Jadi menutup mata dari kebenaran. Jadi kalimatnya begini, maaf, kita sudah tahu kalau pimpinan kita, keluarga kita, yaitu zalim, salah, melakukan kejahatan. Tapi kita pura-pura saja tidak tahu, pura-pura kita membela mati-matian. Orang zalim. Gitu. Contoh lagi, maaf, kita sudah tahu misalnya mau pemilu nih 02 itu misalnya prosesnya sudah tidak benar, profilnya pun misalnya orang ini sudah banyak celahnya, tapi bagi pengikutnya dia tutup matanya, dia tutup hatinya, ya kan? Itu orang yang zalim dan bisa jatuh kepada kekafiran. Makanya bela mati-matian orang yang salah nggak boleh. Orang yang salah jangan dibela mati-matian. Orang yang salah itu harus diingatkan dan dibenarkan, bukan dibela mati-matian. Kan kebanyakan kadang-kadang saya kalau nonton di televisi gitu ya, udah salah dibela mati-matian, jadi kelihatan tambah bodoh dia orang itu. Betul. Ya gitu kan, udah salah kalau dibela mati-matian. Jadi kalau kita itu kalau salah salahkan, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Itu jangan salah dikatakan benar, benar dikatakan salah. Maka kalau itu sudah putar balik, zalim. Dan ingat, zalim itu bukan main-main. Ya, maka dia akan merasakan nanti akibatnya. Ya, kita nggak tahu lah bagaimana. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah yang orang yang zalim, yang kafir itu. Mereka lah yang sudah merugikan dirinya sendiri. Ya, kemudian dikatakan dan kemudian dilanjutkan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi lenyapnya itu artinya gini nih, yang ada-adakan mereka itu apa? Tentang masalah misalnya keyakinan selain Tuhan, orang yang ada-adakan atas nama Allah dengan penyembah-penyembah, dengan ritual-ritualnya, maka hilang di hadapan Allah. Ya, jangankan di hadapan Allah, coba aja kalau misalnya maaf ya, orang sombong-sombong, wah saya orang hebat, terjadi aja gempa bumi, kebakaran, atau terjadi petir begini, orang mana berani mengatakan saya hebat, ya kan? Itulah. Jadi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah, lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada. Kemudian la jarama annahum fil akhirati hum akhsarun, pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Jadi la jarama itu artinya la jarama, sesuatu yang mutlak, itu kalimatnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, atau pasti orang-orang zalim dan orang-orang kafir itu adalah orang yang paling merugi di hari akhirat nanti. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, melaksanakan amal-amal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri di hadapan Tuhannya, mereka itu adalah penghuni surga yang abadi di dalamnya. Ingat tuh, jadi cirinya kita ingin ahli surga itu ada 3: iman, amal soleh, kemudian tawaddu atau akhbatu. Akhbatu itu artinya merendahkan diri dengan menjalankan perintah dan dilarangan. Itu artinya nggak sombong. Akhbatu itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah
melaksanakan perintah Allah dengan ketulusan dan keikhlasan, maka dia ahli surga abadi dia di dalamnya. Nanti penjabarannya amal soleh banyak panjang lebar. Kemudian akhirnya itu bagaimana orang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan banyak varian-variannya. Kemudian matsalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami'. Perumpamaan kedua golongan, yakni orang kafir dan orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Maka kemudian samakah kedua golongan ini, maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Jadi orang kafir dengan orang mukmin itu diibaratkan antara orang buta, orang tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Sama nggak tuh? Jadi kita misalnya ada seseorang fulan, dia sudah buta, sudah tuli. Si fulan matanya cakep, kupingnya bagus. Beda nggak keduanya nih? Maka kalau suruh jalan, yang paling bagus yang mana nih? Hah? Kira-kira nih ada orang buta, orang tuli, ada orang normal, matanya bagus, kupingnya bagus. Nah dikasihlah ruangan panjangnya 1 km. Kira-kira yang paling duluan sampai mana? Hah? Yang normal kan? Kalau yang buta yang tuli kan dia ngeraya-raya, mungkin bisa setahun sampai gitu, dia akan tersesat, bisa jatuh, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi kalau orang matanya melihat, kupingnya mendengar, dia akan bisa melalui hidup itu dengan baik. Nah itulah orang kafir itu diibaratkan orang buta dan tuli. Al-Quran itu adalah hidayah. Al-Quran itu mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, dan itu hanya bisa dilalui oleh orang yang melihat, orang mendengar. Maka orang melihat dan mendengar akan menjalani hidayah Al-Quran itu dengan benar. Dia nggak mungkin terperosok, tidak mungkin dia akan belok ke kiri ke kanan, benar kan? Karena ngelihat. Diibaratkan nih ada garis. Nih, Fulan, si A, coba kamu jalan ke sono, ikutin garis ini. Maka kalau orang matanya melihat dan kupingnya mendengar, kira-kira dia bisa nggak melalui garis ini? Bisa, ya paling mencong dikit-dikit lah, gitu kan. Tapi kan nggak sampai jauh mana-mana. Tapi kalau orang buta, hei, Fulan, kau lalui jalan ini, kira-kira bisa nggak dia? Nggak, kecil kemungkinan dia bisa. Gitu. Artinya dia akan tersesat, akan terjatuh dan sebagainya dan sebagainya. Maka kata Allah, nggak sama antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dan kafir, orang kafir dan orang mukmin itu ibaratkan orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Maka tidak sama di antara keduanya. Kemudian dilanjutkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Nuh, inni lakum nadhirun mubin. Aku ini diutus kepada kamu wahai umatku, nadhirun mubin, untuk memberikan atau sebagai pemberi peringatan yang nyata dan jelas. Ya, artinya ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, yang diwahyukan oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membenarkan agar tidak tersesat dalam menyembah. Kemudian apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali Allah. Jangan kalian beribadah selain kepada Allah. Itu perintahnya tuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Aku takut bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian dengan azab yang sangat pedih. Nah itu kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Karena kaum Nabi Nuh itu dulu tuh udah tinggi teknologinya, peradabannya sudah maju. Jadi jangan berpikir kalau zaman Nabi itu peradaban nggak maju. Jangan berpikir kayak orang Purba atau kayak orang suku Asmat atau suku di Dayak, suku di Irian, ya, atau suku-suku primitif di lain. Wah, Nabi orang-orang dahulu kayak suku primitif. Salah. Peradaban dulu itu lebih hebat daripada sekarang. Fisiknya lebih gede, lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan sekarang. Coba aja, dulu zamannya Nabi saja, zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan, saat zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, sebelum Eropa bangkit sekarang ini yang mendominasi, itu teknologi sudah ada. Coba sekarang teknologi apa yang mampu
membangun candi-candi, membangun istana-istana dalam kedipan mata. Teknologi mana yang mampu menyampaikan dengan kedipan mata? Itu namanya singgasana Ratu Balqis bisa pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ada nggak teknologinya? Atau bagaimana Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para jin dan para yang lainnya untuk membangun gedung, untuk memukir dari tanah perhiasan-perhiasan wali-wali dan lain sebagainya. Mana ada teknologi? Jadi kalau berpikir sekarang teknologi canggih, bohong. Itu hanya kita saja yang berperasaan. Teknologi dulu itu lebih hebat. Bahkan semua lebih hebat. Cuman karena Allah murka, Allah binasakan. Bisa jadi kita nih sekarang udah teknologi mobil, pesawat tempur dan lain sebagainya. Allah matikan sumber-sumbernya, hancur kita. Atau Allah datangkan, maaf misalnya Allah datangkan azab dengan angin puting beliung, dengan badai topan, dengan bumi yang kemudian bergoncang 10 kali. Coba kalau seandainya kita aja 6,5 skala Richter, ya Fahrenheit itu aja sekarang belum lantai ya kan? Bagaimana kalau 10? Wah hancur kan? Maka peradaban kan jadi gini, hancur kan? Maka kembali menjadi rata seolah-olah tidak pernah ada kehidupan, seolah-olah bagaikan padi yang habis disabit. Itu kalimatnya. Jadi kalau kita berpikir wah zaman Nabi dulu primitif, itu salah. Dulu zaman Nabi Nuh itu orang sudah sangat teknologinya lagi. Bahkan nanti setelah Nabi Nuh ada namanya kaum Ad. Itu mereka mampu membangun pilar, bukit-bukit batu dipahat dengan teknologinya menjadi bangunan pilar. Sekarang ada nggak? Kita bangun apartemen aja cuma dari coran kan? Ya kan, dari coran. Kalau orang dulu enggak, gunung dipahat jadi pilar. Gitu, jadi hebat teknologi. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwa agar mereka itu hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, faqala al-mala'u alladziina kafaru, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, ma naraka illa basyaran mithlana, kami enggak melihat kamu kecuali kamu hanyalah manusia biasa kayak kami. Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi, dan kami melihat yang mengikuti kamu itu hanyalah orang-orang yang lemah gitu. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadukum kadibin, kami enggak melihat kelebihan kamu dibandingkan kami, pasti orang hanyalah seorang pendusta. Jadi ketika Nabi Nuh datang kepada kaumnya yang hebat, yang kaumnya punya kekuasaan, punya kekayaan, punya power luar biasa, Nabi Nuh datang kepada para penguasa itu, tinggalkan itu ritual-ritual nggak benar itu, sembah Allah, tinggalkan kekafiran, tinggalkan. Maka orang itu ngomong, apa siapa kamu, siapa lu? Kamu hanya manusia seperti kita kok, bukan malaikat. Dan kami pun melihat kamu Nuh, yang ngikutin kamu orang-orang miskin, orang-orang kere gitu. Dan kami nggak melihat kelebihan kamu dibandingkan kami. Nah itu ucapan daripada para penghulu atau pemimpin kafir di antara kaum. Kemudian qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Maka Nabi Nuh kemudian berkata, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian, menurut pendapat kalian, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukai? Jadi kalimatnya begini, kata Nabi Nuh, kaumku, menurut kamu gimana kalau seandainya aku ini ada bukti dari Allah, aku mendapatkan perintah Allah, aku sudah diangkat Nabi dan Rasul, dan Allah memberikan rahmat itu kepadaku, tapi rahmat itu maksudnya mukjizat, kelebihan, tetapi mukjizat itu disembunyikan di hadapanmu. Disembunyikan artinya gini loh, orang itu melihat kelebihan seseorang, melihat bahwa dalam hati nuraninya dia yakin bahwa orang ini adalah merupakan Nabi dan Rasul. Jadi kalimat begini simpelnya ya, untuk menggambarkan,
kita melihat seorang tokoh Anies Baswedan, semua orang paham Anies Baswedan itu orang yang baik. Kita semua paham bahwa Anies itu seorang yang amanah, seorang yang jujur karena sudah ada track record. Tetapi kemudian orang-orang yang membenci, baik itu karena kepentingan politiknya atau hal-hal yang lainnya, maka dia menutup hati, menutup matanya, menilai Anies bukan dari sisi itu, bahkan mencari kelemahan-kelemahan dari Anies Baswedan itu. Nah itu ibaratnya seperti itu tuh. Jadi orang-orang atau umat atau kaumnya Nabi Nuh itu melihat Nabi Nuh itu mempunyai banyak kelebihan. Dia akhlaknya bagus, orangnya soleh, orangnya amanah. Kemudian dia punya kelebihan-kelebihan lain. Tapi kemudian karena kesombongan mereka, karena kepentingan dikhawatirkan mereka akan jatuh harta martabatnya, maka keluar ucapannya. Jadi ucapannya apa tadi ucapannya? Kamu hanya manusia biasa. Kami nggak melihat keutamaan atau kelebihan kamu. Kamu ini pembohong, ngaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul tapi nggak punya bukti. Nah itu yang terjadi. Jadi orang manakala dia menutup mata hatinya, maka yang terjadi dia akan menutup dari kebenaran. Maka buka hati, hilangkan kebencian, hilangkan dendam. Berbeda itu adalah hal yang wajar, tapi jangan kemudian menutup mata hati kita. Jadi boleh orang berbeda, orang namanya berbeda begini. Kalau ada orang baju-baju nih, baju ini yang terantungin, saya tanya Padaran suka yang mana? Padahal di antara warna ini, sebutin aja yang mana warna yang suka. Ya apa warna mana? Ini, warna ini. Suka yang mana? Warna ini hijau. Nah itu beda kan? Nah, Padaran suka yang warna ini. Nah, Mas Adi sukanya warna ini. Itu hal yang wajar. Karena suka itu tidak bisa dipaksa. Tapi kemudian tidak boleh menghina apa yang dipilih oleh seseorang. Itu kalimatnya begitu. Ya kesimpulannya, yang pertama kesimpulannya bahwa hati-hati kita dengan orang kafir, orang-orang yang zalim. Karena orang yang zalim ini selalu siap-siap menjadikan kita seperti mereka. Lalu yang kedua, jadilah orang yang beriman, banyaki amal-amal soleh, rendahkan diri kita di hadapan Allah, jangan sombong. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa tugas kita sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam amal-amal kita lahirkan niat tulus dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, menjadi kepala rumah tangga, menjadi satpam, jadi security di sini, menjadi karyawan, pegawai, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya kita menjadi karyawan dari sebuah perusahaan, hakikatnya saya bukan karyawan, tapi saya adalah hamba Allah yang mencari rezeki. Maka ikhlas menjalani itu. Jadi enggak. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saleh itu katanya baik. Dari salaha. Salaha itu dari kata saleh atau salah. Kalau salaha, salaha itu artinya orang yang benar sesuai dengan aturannya. Jadi orang yang menjalankan aturan itu namanya orang saleh. Jadi misalnya begini, kan ada hidup punya aturan. Kalau di kantor itu kan ada aturan tuh. Datang tidak boleh lebih dari jam 7, ya kan? Datang harus tepat waktu, bekerja harus sesuai target, kemudian di dalam ruangan tidak boleh merokok. Nah aturan-aturan itu dijalankan, maka dia orang yang saleh. Gitu. Jadi artinya soleh itu menjalankan aturan. Ya, taat. Saleh itu artinya adalah ketaatan sesuai dengan rule-nya, aturannya. Jadi orang yang amal saleh adalah amal kebaikan. Amal yang di dalamnya adalah sesuai dengan aturan-aturan. Hanya gini, kalau misalnya di masyarakat punya aturan ini bermanfaat bukan hanya dirinya, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Amal soleh. Dan amal soleh itu cakupannya luas, banyak. Intinya sih gini, amal soleh itu amal yang sesuai dengan syariat daripada Allah dan Rasul. Apapun bentuknya. Tentang ini, misalnya kita ada di jalanan itu paku, ada beling, ada apapun yang membahayakan orang lain, kita amankan, maka amal soleh. Karena kita mengandung kebaikan di dalamnya. Atau misalnya
kita ada orang yang maaf di jalan kelaparan, terkatung-katung, kemudian kita bantu dia, itu amal soleh. Atau kita sebagai muslim yang diwajibkan melaksanakan 5 waktu, maka amal soleh untuk itu. Artinya amal soleh, amal kebajikan. Amal kebajikan itu amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, baik itu perintah maupun larangan. Kalau perintah laksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Misalnya tidak mabuk, makanya orang yang soleh, ya kan? Ada orang dia nggak mabuk, dia nggak pernah mabuk, orang yang soleh. Orang yang dia nggak judi, orang yang soleh. Tapi kebalikannya, dia tukang mabuk, dia tukang judi, maka dia orang yang salah. Jadi kalimat simpelnya benar dan salah. Orang yang soleh adalah orang yang benar. Orang yang tidak sesuai dengan aturan itu adalah orang yang salah. Jadi simpelnya begini. Coba, siapa presiden Indonesia pertama? Maka kata Pak Dalan siapa? Soekarno. Nah kata Mas Adi, Soeharto. Maka pandangan orang yang soleh, Mas Adi orang yang salah. Paham nggak? Jadi kenapa kau salah? Karena tidak benar. Gitu. Jadi kalau disebut amal soleh, amal yang benar, amal yang benar itu amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Baik perintah maupun larangan. Das, alhamdulillah.